البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Telepon lagi. Dan Ini kalau tempat mengurusi Anda perlu satu juga. iya, boleh. Kalau macam tu kita teruskan aja. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, qauluhu wa dzikrul hakim. Ini ya, tayyib. Ya. Istilahnya kita harus ingat depannya untuk tahu dia ini gimana i'rabnya, zikru atau zikri. Tayyib. Dan penyebutan yang penuh hikmah ini kita mengambil dari salah satu makna zikr. Dia memiliki beberapa makna dan semuanya mungkin di dalam Al-Qur'an. Tayyib. Min aina akhadhal muallifu hadzal wasf? Dari mana sang penulis mengambil sifat untuk Al-Qur'an ini? Dia adalah penyebutan yang mulia, atau dia adalah gelaran indah yang mulia, atau dia adalah peringatan yang mulia dan penuh hikmah. Ya hakim, penuh hikmah. Minal Qur'an, ini diambil dari Al-Qur'an. Dzalika natluhu 'alaika minal ayati wadzikril hakim. Yang demikian itu kami bacakan kepadamu. Dia adalah bagian dari ayat-ayat dan peringatan yang penuh dengan hikmah. Fahuwa dzikr, maka Al-Qur'an adalah dzikr. Li'annahu mudzakkir, karena Al-Qur'an itu memberikan peringatan, maka dzikr artinya adalah peringatan. Dzikr dia masdar yang artinya adalah tadzkir, yaitu peringatan. Ini baru makna pertama, masih ada makna-makna yang lain dari az-dzikr. Tayyib, wa huwa dzikr, dan dia adalah dzikr li'anna fihi az-dzikru liman tamassaka bih, yaitu apa? Yaitu gelar yang indah. Dzikr di sini artinya adalah gelar yang indah dan kemuliaan. Ini makna yang kedua, dzikr. Untuk orang yang berpegang teguh dengannya. Tayyib. Wa raf'a dzikrih, dan yaitu diangkat penyebutan dia, yaitu dimuliakan nama dia. Kama qala ta'ala, seperti firman Allah Ta'ala, wa innahu la dzikrul laka wa liqaumika wa sawfa tus'alun. Sungguh Al-Qur'an itu adalah zikr. Di sini zikr bukan artinya peringatan, tetapi yang rajih zikr artinya adalah kemuliaan, yaitu apa? Nama yang indah. Kalau orang berpegang teguh dengan Al-Qur'an, maka dia akan mulia namanya, dia akan berjaya di dunia. Walil qaumik, dan juga kemuliaan untuk kaummu. Wasaufa tus'alun, dan kalian akan ditanya tentang nikmat ini. Kalian mensyukuri atau justru kalian menentang kenikmatan ini, menjauh dari Al-Qur'an dan sebagainya. Tayyib, yakni rif'atan wa syarafa, yaitu Al-Qur'an akan menjadi ketinggian, menjadi derajat yang tinggi untuk kalian dan menjadi kemuliaan untuk kalian. Naam. Rasulullah telah bersabda, innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sungguh Allah itu mengangkat dengan Al-Qur'an ini sekelompok orang dan menghinakan sekelompok orang yang lain. Yang taat kepada Al-Qur'an maka dia akan diagungkan dan dimuliakan. Yang durhaka terhadap Al-Qur'an maka dia akan dihinakan dan direndahkan. Gimana cara kita taat pada Al-Qur'an? Berarti kita memang harus mempelajarinya, mempelajari baik-baik, bukan hanya membaca. Apalagi yang hanya membaca setiap setahun hanya sekali di waktu Ramadan saja. Ini jauh sekali dari kebaikan kalau hanya seperti itu. Tayyib. Walaupun tetap dapat pahala, tapi tujuan terbesar Al-Qur'an untuk dipahami dan diamalkan jauh kalau hanya seperti itu dia dalam memperlakukan Al-Qur'an. Tayyib. Wal hakim maknahu muhkam. Boleh jadi ini ada beberapa makna juga. Kita ambil satu dulu. Muhkam yaitu sesuatu yang sangat jelas, sesuatu yang tidak lagi mutasyabih. Ini baru makna yang pertama. Yang kedua, al-mutadammin lil hikmatil balighah, yang mengandung hikmah yang sangat mendalam fi ahkamih, di dalam hukum-hukumnya. Ini makna yang kedua, hakim, yaitu penuh dengan hikmah. Baik, dan penjelasan panjang lebar tentang hikmah Al-Qur'an dan juga hikmah As-Sunnah itu ada di dalam I'lamul Muwaqqi'in. Beratus-ratus muka surat Ibnul Qayyim menjelaskan contoh-contoh hikmah di dalam Al-Qur'an. Hikmah syariat ini, hikmah perintah itu, hikmah larangan ini, hikmah hukum itu, dan seterusnya. Betul-betul sangat agung di situ ketika dalam rangka untuk membantah orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan ini semua tidak ada hikmahnya, sekedar perintah larangan yang kosong dari hikmah. Dan juga membantah orang-orang
orang-orang Zahiriyah yang mengatakan ini semua tidak ada apa, walaupun ada hikmahnya tapi tidak boleh diambil sebagai apa, yaitu sebagai suatu sifat untuk qiyas. Yang betul dia ada sifat untuk qiyas, asalkan apa, orangnya memang dia betul-betul mendalam ilmunya, tidak sembarangan. Baik. Wa qauluhu wassiratul mustaqim. Al-Quran adalah jalan yang lurus. As-sirat maknahu at-tariq. Dia maknanya adalah jalan. Ini sekedar makna pendekatan saja. Karena sirat dia itu memiliki apa? 5 syarat. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab beliau Bada'iul Fawaid. Bahwasanya jalan itu layak dikatakan sirat kalau dia itu memiliki 5 syarat. Yang pertama adalah dia harus lurus, tidak bengkok. Jalan umum ada yang lurus, ada yang bengkok. Kalau dia lurus baru dia akan masuk dalam syarat apa? Sirat. Yang kedua adalah dia harus luas dan tidak sempit. Dan agama ini memang luas, lapang. Banyak jalan untuk mendapatkan surga. Jalan dalam artian apa? Amal-amal soleh itu banyak jenisnya. Kemudian syarat yang keempat adalah dia itu adalah mungkinul wusul. Memang dia itu mungkin untuk mencapai tujuan. Makanya ini dikatakan siratul mustaqim karena ujungnya adalah surga, mencapai tujuan. Adapun yang lain-lain jalannya tidak akan sampai ke surga, justru boleh jadi bengkok, masuk ke dalam neraka dan seterusnya. Sebagaimana jalan di dunia, kadang bengkok, kadang pusing-pusing. Nah, ada yang lurus mencapai ke tujuan, nah itu baru masuk istilah sirat. Kemudian syarat yang lain adalah sahal, yaitu dia ada kemudahan di situ. Kemudian syarat yang kelima ana terlupakan. Tapi 4 syarat itu sudah cukup untuk apa? Untuk dikatakan sebagai sirat. Istilahnya secara umum. Masih ada syarat satu lagi ana lupa itu. Jadi dia lurus dan dia itu luas dan dia itu mudah dan menyampaikan kepada tujuan. Nah, satu lagi ana lupa. Baik. Kemudian wal mustaqim maknahu al mu'tadil, yaitu lurus. Laisa fihi mail. Tidak ada apa kecondongan, tidak bengkok ke kanan dan ke kiri. Itu namanya mustaqim. Baik. Walladzi la tazighu bihil ahwa. Dan inilah Al-Quran yang mana hawa nafsu itu tidak akan mampu menyelewengkannya. Yang menyeleweng dia akan menjauh dari Quran, karena Al-Quran pasti akan bertentangan dengan dia. Ma makna, apa artinya az-zayq? Maknahu al-mail, kecondongan atau penyelewengan, yaitu memesong kanan kiri. Wa minhu zaghatis syams idza malat, kalau matahari itu sudah condong ke barat. Yakni anna ahwa an-nas mahma azumat la yumkinu an tazigha bih, yaitu hawa nafsu manusia sebesar apapun dia, sehebat apapun upaya dia untuk menyelewengkan Al-Quran, tidak mampu dia untuk menyelewengkan Al-Quran. Bal innahu baqin sabitun mahma sallatan nas alaihi minal ahwa. Bahkan Al-Quran itu akan terus kekal dan kokoh, walaupun sehebat apapun usaha manusia untuk menimpakan hawa nafsu ke dalam Al-Quran. Fa innaha la tazighu bih, karena apa? Hawa nafsu tadi tidak akan mampu untuk memesongkan Al-Quran. Li'annahu huddi, karena Al-Quran itu telah diluruskan oleh Allah Ta'ala. Baik. Wala taltabisu bihil alsun, dan lidah-lidah itu tidak akan mampu untuk membuat perancuan, membuat kekacauan di situ. Ma makna taltabis tahtalit, yaitu bercampur aduk. Li'annahu bilisanihi arabiyyin mubin, karena Al-Quran itu adalah dengan bahasa dia, yaitu bahasa Arab yang jelas. La yumkin antal tabisa bihil alsun, tidak mungkin lidah-lidah itu akan membuat kekacauan di situ. Walaupun orang mencoba untuk membuat penyelewengan, istawa artinya istaula, tapi dia akan dikalahkan oleh ayat-ayat yang lain. Ayat ketika membicarakan masalah litastawu ala zuhurih, agar kalian itu naik di atas kendaraan kalian. Tidak mungkin artinya adalah tastauli, agar kalian mengalahkan. Ini memang sudah jadi kendaraan kita, sudah ada gerannya dan sebagainya. Mengalahkan siapa lagi? Setiap kali kita keluar kita mengalahkan siapa? Enggak ada, ini sudah jadi milik kita. Litastawu, betul-betul memang kita naik di atasnya. Demikian pula apa? Ayat yang lain menjelaskan makna istawa, yaitu apa? Allah Ta'ala berfirman untuk Nabi Nuh itu, fa idza stawaita anta wa ma'aka 'alal fulk, kalau engkau dan orang-orang yang beriman bersamamu sudah ada di atas kapal itu. Nabi Nuh tidak perlu mengalahkan siapa-siapa. Orang kafir tidak ingin naik kapal itu. Mereka bahkan mengejek kapal beliau itu. Enggak ada istilah Nabi Nuh harus berkelahi melawan siapa untuk menguasai kapal beliau sendiri. Beliau yang buat, dan orang kafir justru mengejek.
mengejek dan mereka tidak suka dengan kapal tadi. Untuk apa kapal di puncak gunung itu dan seterusnya. Maka ayat Al-Quran satu sama lain saling menguatkan. Demikian pula ayat-ayat yang bicara masalah firman Allah Ta'ala dan seterusnya. Ini panjang. Ini adalah sekitar satu contoh kecil yang menunjukkan tidak mungkin orang-orang walaupun dia pandai bahasa Arab, kemudian dia mencoba menyelewengkan Al-Quran, tidak mungkin dia berjaya. Dia akan kalah dengan apa? Ayat-ayat yang lain. Tayyib walihada fa innal insanal a'jami, karena itulah manusia yang ajam, yaitu yang dia bukan bahasa Arab, lau qara'ahu yaqra'uhu bilisanin arabi. Kalau dia membaca Al-Quran maka dia harus membaca dengan apa? Bahasa Arab. Walihada kana min ghairil mumkin, karena itulah tidak mungkin an nutarjimal Quran tarjumatan harfiyatan abada. Tidak mungkin kita menerjemahkan Al-Quran dengan terjemah per huruf saja selamanya. Boleh kita menjelaskan satu persatu, ini artinya ini. Setelah itu kita harus menerjemahkan secara apa? Secara satu kalimat penuh, baru makna yang sebenarnya itu dipahami. Kalau hanya perkata maka akan apa? Akan mengalami kerusakan dan kesalahan. Baik. Wala yakhlaqu min kasratit tardid, dan Al-Quran itu tidak akan menjadi usang, tidak akan menjadi repot karena diulang-ulang terlalu banyak. Kalau kereta diulang-ulang dipakai, suatu saat dia akan menjadi repot, harus ganti mesin lagi. Nah, sementara Al-Quran nggak ada seperti itu. Dia adalah kalamullah yang abadi dan kekal dan penuh berkah. Yakhlaqu ayyabla, yaitu repot. Bal huwa ala hiddatih. Dalnya jangan tasydid. Bal huwa ala hiddatih, yaitu dia tetap di atas sifat aslinya. Mahma qara'ahul insan, walau bagaimana manusia membacanya. Jutaan orang membaca, dia tidak akan pernah menjadi repot dan usang. Faka'annahu lam yaqra'hu min qabl, seakan-akan dia belum membacanya sebelum ini. Segar dan tidak akan pernah membosankan untuk orang-orang yang punya keimanan dan semangat belajar. Lakin kurrira dzikru ablagu qasidah min qasaidil Arab. Tetapi dia itu diulang-ulang penyebutannya. Dan apa lebih sering diulang-ulang daripada qasidah-qasidah orang Arab, yaitu syair-syair Arab banyak orang membaca, tetapi apa? Tetap Al-Quran itu lebih sering lagi dibaca. Kenapa? Karena kelezatannya jauh berbeda daripada apa? Daripada qasidah-qasidah Arab ataupun apalagi yang bukan Arab. Baik. Minal mu'allaqatis sab' wa ghairiha. Dari apa? Dari yaitu 7 syair yang terbaik di zaman jahiliyah itu, yang digantungkan di Ka'bah, di dinding Ka'bah pada waktu itu di zaman jahiliyah. Dan ini terkenal dan disyarah oleh para ulama, dan memang dia memiliki kandungan-kandungan yang indah di situ. Tapi jarang orang membacanya. Kalau Al-Quran banyak orang membaca. Lau karartaha kama tukarrirul Qur'an malilt. Kalau engkau mengulang-ulang mu'allaqatus sab' itu, seperti engkau mengulang-ulang bacaan Al-Quran, maka engkau akan bosan, wasaim, engkau akan jemu dan jenuh. Lakinnal Qur'an taqra'uhu fis sholatil wahidah, tapi Al-Quran engkau membacanya dalam satu sholat arba'a marrat, boleh jadi 4 kali. Ma'adzalika la tamal, sekalipun demikian engkau tidak akan bosan. Bahkan diulang-ulang terus seperti yang dilakukan oleh Yahya bin Ma'in atau sebelum Yahya bin Sa'id Al-Qattan, sampai mengulang sampai beliau sendiri yang apa itu kemudian menangis dan pingsan. Karena apa? Semakin diulang-ulang justru semakin banyak makna yang mendalam yang didapatkan. Demikian pula yang sebelumnya Zurarah bin Aufa mengulang-ulang sampai beliau pingsan sendiri karena semakin banyak kandungan yang beliau rasakan dari ayat yang sama yang beliau baca itu, dan seterusnya. Tayyib. Wa hadhihi ayatullahi azza wa jalla fi hadzal Qur'an, dan ini adalah ayat Allah azza wa jalla di dalam Al-Qur'an ini. Disebutkan dalam kisah nyata di sebuah kapal ada apa? Ada masyarakat orang-orang Kristian dan juga ada masyarakat muslimin. Nah, kemudian masyarakat muslimin minta izin karena itu perjalanan yang sangat panjang, minta izin untuk membuat ibadah Jumat di situ. Maka diizinkan dibuat tempat di situ. Kemudian apa? Ada salah seorang dari mereka membaca dengan bahasa Arab, membacakan khutbah bahasa Arab dengan apa? Al-Qur'annya juga. Orang-orang Kristian pada nonton di samping-samping. Kemudian apa? Kemudian setelah selesai semuanya dan sholat dan segalanya, maka orang-orang yang bukan Islam tadi mereka mengucapkan selamat. Mereka mengatakan prosesi agama ini sangat agung, kami nggak pernah lihat seindah ini. Lalu ada seorang wanita mengatakan,
saya tidak paham apa yang kalian ucapkan, tetapi apa? Ada kata-kata yang betul-betul saya yakin ini bukan manusia yang buat. Saya tahu itu dari cita rasanya, saya merasakan itu. Kemudian ditanya, yang mana itu? Yaitu ketika kalian pertama mengucapkan begini-begini, setelah itu kalian ucapkan begini. Saya nggak paham artinya, tapi kalian ucapkan sesuatu yang ini bukan bahasa manusia. Maka dijelaskan, ini tadi yang kita bacakan Al-Quran. Ini diucapkan lagi. Wanita itu menangis dan dia masuk Islam. Saya nggak paham, tapi saya yakin ini bukan manusia yang buat. Terus dia masuk Islam. Itu adalah untuk orang-orang yang di hatinya ada apa? Masih ada fitrah. Dia akan ada memiliki rasa cinta kepada Al-Quran dan merasakan cita rasa yang indah untuk Al-Quran itu. Beda kalau kita baca Injil, baca beberapa kalimatnya aja kita akan pening. Ini apa ini? Tipuan semua. Iya, memang bahasanya bahasa yang aneh, jelek sekali. Baik, sebagian dari pendeta mengatakan, ya ini memang bukan bahasa kita, ini bahasa Tuhan. Makanya bahasa aneh. Kita katakan Tuhan itu bahasanya bukan hanya aneh, tapi indah dan mengagumkan. Bukan aneh dan gak dipahami. Tuhan itu paling fasih bahasanya. Kalau sekedar aneh, setiap orang mungkin membuat bahasa aneh yang gak dipahami. Kenapa? Bahasa Penguin. ada kartun nama pingu. Hei pingu, tayyib. Tayyib. Qal wala tanqadi ajaibuh, dan keajaibannya itu tidak akan pernah habis. Na'am la tanqadi ajaibuh liman a'tahu Allah ta'ala fahma fi kitabih. Memang keajaiban Al-Quran itu tidak akan habis bagi orang yang diberi Allah pemahaman di dalam kitabnya. Memang kalau kita nggak paham bahasa Arab tentunya sulit, kecuali Allah kasih taufik seperti wanita tadi itu. Dia merasakan keindahan dan kelezatan Al-Quran walaupun tak paham. Tapi tentunya secara umum agar kita mendapatkan keajaiban tadi, memahami, maka kita harus paham bahasa Arab. Seperti yang dilakukan dalam kisah nyata itu, kisah para pendeta yang masuk Islam. Ada orientalis yang dia ditugaskan memang untuk mempelajari Al-Quran dan untuk kemudian menyebutkan aib-aib Al-Quran. Maka dia belajar bahasa Arab dengan bagus. Dan mereka memang punya uang banyak untuk segala fasiliti itu. Lalu dia mulai membuka-buka Al-Quran, memahami isinya, sampai kepada firman Allah Ta'ala, wa khalaqa minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan Allah Ta'ala menciptakan dari air segala sesuatu yang hidup. Maka dia tercenung di situ. Dia mengatakan Al-Quran ini, dia itu adanya adalah, yaitu barangkali adalah, yaitu 1000 tahun sebelum manusia mengetahui adanya apa? Adanya kromosom, adanya DNA dan sebagainya yang sumbernya adalah dari cairan. Sementara di zaman itu, di zaman Muhammad, 600 tahun setelah kelahiran Isa Al-Masih, kata mereka istilahnya, ini orang sama sekali nggak ada yang kenal. Segala makhluk hidup itu tercipta dari air. Ini nggak mungkin Muhammad buat-buat seperti ini. Akhirnya apa? Kemudian dia baca tafsir-tafsirnya dan sebagainya, dia tahu, oh memang ini bukan dari Muhammad nggak mungkin buat seperti ini. Akhirnya dia masuk Islam. Ya. Ya, akhirnya apa? Pendeta yang lain rugi. Oh ini proyeknya salah kita. Orang jadi masuk Islam. Nah kemudian apa? Dia datang ke pendeta yang tertinggi. Dia mengatakan selama ini kita yang salah lah. Ternyata agama Nabi Muhammad itu yang betul. Ini buktikan begini. Maka pendeta yang tadi terdiam, pendeta yang tertinggi, dan dia mengatakan, sudahlah, aku pengen kamu jangan ceritakan ini ke orang-orang, nanti muskilah. Terus dia mengatakan nggak mungkin, ini saya hidup untuk cari kebenaran, sekarang saya baru tahu kebenaran, maka saya akan mengumumkan Islam saya. Pendetanya bilang, pendeta tertinggi, sudahlah, saya akan kasih kamu gaji lebih tinggi 4 kali lipat, yang penting kamu jangan cerita-cerita ini. Dia mengatakan, oh nggak boleh, ini sudah kebenaran yang hakiki, saya tidak mampu lagi dusta. Akhirnya pendetanya marah, pendetanya bilang berarti seluruh fasiliti ini adalah fasiliti yang bukan hakmu, kamu harus kembalikan. Oh iya, saya akan kembalikan. Nanti saya akan balik, saya akan pulangkan semua fasiliti ini ke gereja. Kemudian pendeta yang muda ini dia mau keluar, dipanggil lagi oleh pendeta yang tua tadi, mengatakan baju yang kamu pakai itu juga milik gereja. Oh ya sudah, dilepas. Dilepas, tinggal pakai sependanya aja, kasihan dia. Memang jahat sekali pendetanya itu, jadi pelit. Katanya harus agama kasih sayang pada semuanya, binatang juga disayang. Ternyata begitu orangnya masuk Islam, tampak asobiahnya. Tinggal sepeda. Akhirnya dia keluar dari gereja itu, nggak dikasihani. Tapi dia merasa ini adalah kehormatan saya sekarang. Saya bangga sebagai Islam saya. Dia keluar dari gereja, kemudian pergi ke jalan-jalan.
Dia mau pergi ke masjid jami di situ. Nah, orang-orang pada heran, ini pendeta yang setiap hari Isnin petang dia membuat acara di televisi untuk memasukkan orang, mengajak orang ke Kristen. Tapi kenapa sekarang dia aneh seperti ini? Nah, kemudian dia sampai ke depan pintu masjid jami. Orang pada terkejut, kenapa dia masuk ke masjid? Nah, orang yang di masjid jami juga heran. Ini pendeta yang paling gencar mendakwahkan agama Kristen. Kenapa sekarang dia malah ke sini dan kasihan nggak pakai baju juga itu. Nah, kemudian apa dia bilang ke salah seorang di masjid itu, saya mau masuk Islam, tolong saya pinjami baju. Oh, langsung orang gembira. Kemudian apa dia pakai baju, kemudian dia mandi, kemudian dia pakai baju, kemudian dia mengumumkan keislamannya. Orang langsung takbir semua. Kita nggak ngajak dia, bahkan dia yang setiap minggu itu mengajak orang ke Kristen, sekarang dia sendiri yang menyerah, takbir semua langsung. Menyerah pada keagungan Allah. Setelah itu setiap hari Jumat dia balik, dia mengajak orang-orang untuk masuk agama Islam dan menjelaskan ini itu sebatas yang dia ketahui tadi. Maka banyak orang Kristen yang kemudian masuk Islam. Dan banyak kisah-kisah pendeta yang masuk Islam itu. Bukan kita yang penat-penat membayar seperti yang di Indonesia itu, siapa yang mau masuk gereja setiap minggu dia akan dapat Indomie 1 karton dan dapat setiap bulan uang sekian-sekian. Gak perlu penat-penat gitu. Kasih Al-Quran, kalau dia dapat hidayah, memang itu adalah hidayah dia. Karena itu adalah Al-Quran adalah dia akan membela dirinya sendiri. Baik, kita lanjutkan dulu. Fa innahu yatazawwaqu bihil ma'anil 'azimatal katsirah. Karena dengan pemahaman terhadap Al-Quran itu dia akan merasakan makna-makna yang agung dan banyak sekali. Al-mal mu'rid anhu, adapun orang yang memang berpaling dari Al-Quran, faqad la yara fihi ajaban wahida. Boleh jadi dia tidak akan melihat dalam Al-Quran itu satu keajaiban pun. Ya karena apa? Hatinya sudah menyeleweng. Allah nggak akan kasih hidayah. Lakin nahnu nadkurul Quran min haitsu huwa Quran. Tetapi kami menyebutkan Al-Quran dari sudut pandang memang dia adalah Al-Quran itu sendiri. Bi qat'in nadhar anil qari'. Tanpa kita memandang pembacanya. Pembacanya kadang orang baik, kadang orang jelek, kadang niat baik, kadang niat jelek. Tapi Al-Quran itu sendiri memang dia adalah penuh dengan keajaiban dan keberkahan. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Ya, Abu Dawud termasuk pendeta yang masuk Islam. Siapa? Abu Dawud yang dulu di Damas. Oh.